Kenapa data itu sangat penting? Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu itu tanpa data. Apalagi kalau kita ini kan baru pemula. Jadi data itu harus sangat-sangat diperlukan. Bagaimana kita mengetahui keadaan para pelanggan, perilaku masyarakat, semuanya itu sangat penting dan semua itu harus diketahui. Bisa diceritakan Mas, bagaimana awal memulai bisnis penjualan mesin pertanian dan pertanian ini? Pertama, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya atas pertolongannya lah saya bisa menjalankan usaha ini. Karena sesuatu hal yang kecil sekalipun apabila tanpa pertolongan Allah itu sangat menyulitkan untuk kita. Sebenarnya usaha ini ada jauh sebelum saat ini. Semuanya itu berawal dari mimpi. Pada waktu itu saya masih kecil, saya menginginkan hidup saya lebih mapan. Karena saya orang dari kampung dan kebetulan saudara saya itu perantau. Dan itulah yang membuat motivasi saya untuk melakukan sesuatu usaha. Pada waktu itu saya sudah bisa mencari uang pada waktu itu sejak masih kecil itu. Dan pada waktu saudara saya datang, beliau mengatakan, apabila kamu sudah tahu uang, sudah kenal uang, maka kamu tidak akan bisa sukses dan tidak bisa ikut dengan orang untuk bekerja. Wah, tentunya itu menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa? Kita sudah kenal uang, kita tidak bisa melakukan usaha. Ternyata seiring waktu berjalan, saya mulai ikut kerja dengan orang dan situlah saya sudah memahami bahwa apabila kita kerja sudah kenal uang, maka kita tidak akan bisa sukses. Kenapa? Karena jika kita sudah mengenal uang, maka pada waktu saat kita bekerja, kita sudah mulai hitung-hitungan. Kita hanya akan melakukan sesuatu dengan apa yang dibayar. Akhirnya kita tidak maksimal untuk bekerja. Karena memang di zaman sekarang ini kebanyakan generasi kita itu generasi yang materialistis. Dia akan melakukan suatu pekerjaan apabila dibayar. Padahal tidak demikian. Bisa jadi kita melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita akan diangkat derajat hidup kita. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua membuat bahan bakar saya untuk semangat untuk menjalankan usaha ini yaitu tentang kematian. Kenapa tentang kematian? Karena kematian itu sangat menakutkan ya. Dari situ pada waktu itu saya merasa bahwa kematian itu sesuatu hal yang biasa karena pasangan hidup itu tentunya mati. Ada teman saya meninggal ya saya menganggap ya itu sudah ajalnya. Ada tetangga saya meninggal ya itu sudah ajalnya. Namun pada saat itu menimpa pada keluarga saya, pada orang tua saya, kepada saudara saya menganggap bahwa kematian itu sangat singkat. Kenapa sangat singkat? Karena pada waktu malam kita masih berbicara dengan beliau dan pada waktu paginya beliau sudah tidak ada. Dan ada juga pada waktu paginya kita masih sarapan bersama dan pada waktu siangnya beliau tidak ada. Dan ada pula waktu malam kita masih menelpon dan paginya kita mendapatkan kabar duka. Akhirnya hidup itu memang sangat-sangat singkat. Namun ada sesuatu hal yang keliru, sebenarnya tidak tepat ya, yaitu menganggap bahwa hidup itu sesuatu yang sementara. Mengapa saya mengatakan hidup itu tidak sementara, namun hidup itu sangat singkat? Karena takutnya kita menganggap hidup itu sementara, padahal dia adalah penentu bagi kehidupan kita yang abadi nanti. Dan apabila kita melakukan sesuatu yang sementara, kita tidak akan melakukan segala sesuatunya itu dengan maksimal. Contohnya saja misalkan apabila kita mau menyeberangi sungai, maka kita akan membuat jembatan itu seadanya. Kita tidak memikirkan apakah kita akan selamat sana ataupun tidak. Namun jika kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu sarana untuk menuju kehidupan kita yang abadi nanti, maka kita akan membuat jembatan itu dengan kokoh, dengan sebaik mungkin, bukan hanya untuk kita yang lewat, melainkan untuk sesama kita. Jadi dari situlah saya menganggap bahwa hidup itu bukan sesuatu yang sementara. Berusaha membuat bisnis ini agar bermanfaat bagi keluarga saya, bagi saudara saya, dan bagi sesama. Akhirnya berdirilah toko ini. Sebenarnya ini berjalan jauh sebelum itu. Seperti itu. Kenapa harus buka toko mesin? Apa pertimbangan prospeknya? Pertimbangan kenapa saya membuat toko menjual alat-alat mesin. Pertama, saya melihat data bahwa di tempat saya tinggal saat ini, lahan-lahan pertanian itu sangat luas. Di samping itu, tenaga kerja yang sangat minim, sehingga saya menjual alat-alat pertanian untuk mempermudahkan para petani. Dan prospeknya sangat menjanjikan ya.
Di samping itu pasarnya juga sangat luas. Di samping itu selama saya bekerja di tempat saya yang lalu, saya mempelajari data bahwa penjual alat pertanian ini di tempat saya saat ini sangat jarang. Sejak kapan berdiri toko mesin ini, Mas? Kalau untuk berdiri yang fisiknya saat ini baru, belum cukup 1 tahun. Namun untuk mendirikannya ini jauh sebelum itu. Saya mulai ikut kerja itu selama 15 tahun. Jadi banyak data yang saya pahami, banyak data yang saya ketahui tentang konsumen maupun dari supplier. Maka dari itu berdirilah saat ini. Berarti kekuatan data penting ya? Sangat penting. Karena di samping itu kenapa data itu sangat penting? Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu itu tanpa data. Apalagi kalau kita ini kan baru pemula. Jadi data itu harus sangat-sangat diperlukan. Bagaimana kita mengetahui keadaan para pelanggan, perilaku masyarakat, semuanya itu sangat penting dan semua itu harus diketahui. Bagaimana dengan modal? Menabung atau pinjaman? Modal dua-duanya ya. Memang kebanyakan setiap orang yang mau melakukan usaha, tentu yang pertama menjadi bahan pikiran itu adalah modal. Padahal sebenarnya modal itu kita mulai dari apa yang kita punya, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Apabila kita tidak memiliki modal uang, maka otomatis kita harus bekerja. Dan bekerja itu ya dibutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang apabila kita benar-benar menginginkan modal itu. Jadi memang modal itu tidak sesuatu yang instan. Dan modal itu bukan hanya uang, banyak sekali modal. Yaitu modal seperti diri kita itu skill, kemampuan, bagaimana caranya kita memasarkan barang, bagaimana kita bisa mengenal para supplier. Di samping itu juga memang ada bantuan pinjaman. Tentunya pinjamannya itu berupa barang. Berupa barang dari supplier dan juga dari bos. Dan insya Allah bebas dari riba. Kenapa harus bebas riba, Mas? Kenapa harus bebas riba? Karena menurut agama yang saya yakini, dan yang saya yakini kebenarannya, bahwa riba sebenarnya itu dilarang. Dan kita tidak perlu mengetahui apakah itu kenapa dan kenapa, namun yang harus kita yakini bahwa memang riba itu terlarang, berarti kita yakini kebenarannya dan dampaknya. Karena itu memang kita harus dalam berusaha harus menjauhi riba. Apa ujian saat mulai usaha seperti sekarang ini? Atau apa hambatan-hambatannya ketika memulai usahanya? Hambatan dan ujian. Kalau ujian terberat sebenarnya pada awal-awal kita akan membuka suatu usaha. Karena pertama kita tentunya berpikir bagaimana caranya kita melakukan usaha, dari mana modal kita, siapa pelanggan kita, dari mana kita ambil barang. Namun semua itu terjawab setelah kita memahami data. Alhamdulillah, apabila datanya itu sudah jelas, maka langkah-langkah itu bisa mudah. Dan tentunya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ujian berikutnya itu bagaimana caranya kita meyakinkan kepada pelanggan bahwa produk kita itu memang produk-produk unggulan. Di samping itu juga kita juga harus meyakinkan supplier bahwa kita berbisnis itu dapat dipercaya. Maka dari itu komitmen itu harus jelas. Harus jelas dan kita juga harus jujur kepada pelanggan bahwa produk kita apabila ada kekurangan dan kelebihannya kita harus menjelaskan semaksimal mungkin. Apabila itu semuanya sudah kita penuhi, insya Allah akan mudah jalan. Apa impian ke depannya, Mas? Impian ke depan, impian tentu sangat tinggi ya. Hanya memang terkadang setiap pelaku usaha itu terkadang untuk bermimpi saja takut. Sebenarnya mimpi itu kan gratis ya. Dan dari itu saya sangat bermimpi dan mimpi saya itu besar. Mimpi besar saya itu tentunya dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita harus melakukan sesuatu itu sesuai visi dan misi kita. Bagaimana ke depannya mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan juga panjang. Mimpi saat ini alhamdulillah sudah mulai terpenuhi ya. Namun untuk mimpi jangka panjang, tentunya saya ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi. Bukan hanya untuk diri saya, namun juga untuk keluarga, sahabat, dan juga banyak orang. Karena itu saya harus memperbesarkan usaha ini mulai dari kabupaten, provinsi, maupun bisa go nasional. Apa pesan untuk pengusaha yang masih bergelut dengan modal riba atau yang baru mulai usaha? Pesannya sebenarnya ini pesan bukan hanya untuk para pebisnis ya, melainkan ini pesan untuk diri saya sendiri. Yang pertama tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon perlindungan agar kita dijauhi dari dosa-dosa besar itu.
memang sulit dijelaskan ya apabila kita tidak memahami tentang keimanan. Karena bisa saja orang melakukan usaha dengan riba dia bisa sukses, ada juga orang melakukan usaha tanpa riba juga bisa sukses. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang melakukan usaha dengan riba bisa gagal, ada juga orang yang melakukan usaha tanpa riba juga gagal. Sebenarnya gagal dan sukses itu bukan tergantung dari modal usahanya, melainkan dari prinsip-prinsip apa yang ada pada dirinya. Namun yang sebagai umat muslim tentunya kita mengharapkan keridhaan dan keberkahan dari usaha kita. Dan itu semua tentunya bisa terlihat apabila kita beriman. Adapun untuk nasihat apabila mereka yang ingin melakukan usaha, kita jangan berfokus kepada modal yang dilarang oleh agama kita. Kita harus meyakini bahwa Allah itu memiliki miliaran cara agar kita itu bisa berusaha di jalur-jalur yang diridhoinya. Seperti itu. Apakah ada komunitas yang bisa dijadikan tempat para pengusaha belajar Islam, menjaga istiqomah usahanya tanpa riba? Yang pertama, tentunya kita memiliki niat terlebih dahulu. Apabila kita memiliki niat agar kita berusaha sesuatunya dengan keberkahan, maka jalan itu akan kita temui. Karena kita tahu bahwa manusia itu seperti magnet, dia akan menarik apa-apa yang ada pada dirinya. Apabila kita fokus dan istiqomah dalam menjalankan usaha kita tetap di jalur agama yang kita yakini, maka insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang sekomunitas kita. Contohnya seperti Asali.